hubungan ibtila. Ibtila itu adalah ibtila itu balak praktek gitu. Pendidikan praktek bagaimana menghadapi sakit, resesi ekonomi namanya gitu. Kemudian musibah alam di sini. Ini masalah itu gak ada itu. Kalau dalam Quran ada di sini. Kemudian yang berikut hubungan dengan akhirat. Hubungan akhirat itu mas'uliyah, tanggung jawab. Ini komponen-komponen kurikulum dalam Quran. Begitu. Yang tidak ada, yang kurang ada, itu adalah ini menghadapi kehidupan seperti apa. Tantangan kehidupan. Padahal semua kehidupan itu menurut Quran, itu adalah tantangan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Bahwa kehidupan apapun, antara hidup dan mati, itu mulai lahir dan sampai mati, itu adalah ujian. Kaya pun ujian, menjabat pun itu adalah ujian. Nah, itu bagaimana kita bisa lolos dari ujian itu. Nah, itu kalau pakai iman dan pada itu perangkatnya dari itu apa itu ridho, kona, ikhlas seperti itu. Gitu. Jadi 5 saya ulang itu. Kalau secara umum begitu. Tapi kenyataan di lapangan kurikulum itu, ya ini saya kasih contoh itu, PAI umpamanya itu hanya pendidikan karakter. Maksudnya pendidikan karakter di sini adalah kepribadian, kemudian kejujuran, kemandirian, tawa, kemudian disiplin. Itu yang dipakai. Tapi operasionalnya nggak ada. Operasionalnya nggak ada. Itu konsep. Tapi operasionalnya di mana itu kan nggak ada. Nah, makanya kalau di dalam Islam itu ada fikih namanya. Fikih itu adalah operasional dari karakter itu, pendidikan karakter itu. Bagaimana berdagang tapi berkarakter, berakhlak itu. Kejujuran, ada empati di sana itu. Anunya itu situ. Fikih itu sebenarnya manifestasi daripada akhlak. Makanya Quran itu, isinya Quran itu yang pertama adalah akidah. Akidah itu adalah iman billah, kemudian eh, Rasul ya, kemudian yaumul hisab, yaumul hisab. Dari hisab itu adalah ada sawab, ada iqab, ada surga dan neraka. Nah, karena ada hisab itu ada akhlak. Kenapa nggak mencuri, tidak berbuat maksiat? Karena ada hisab, tanggung jawab, makna akhlak. Kemudian yang ketiga, itu dimanifestasikan berlanjut ke perhasilkan di mana? Tidak fikih, syariah. Jadi berpolitik, berekonomi, apa itu, bersosial, eh, berapa saja lah kegiatan lahir. Itu namanya fikih. Nah itu manifestasinya di situ. Perwujudan dan itu di situ. Dan akhlak, manifestasi dari akhlak itu adalah fikih, syariah. Lalu tempat itu isinya Quran itu adalah apa, ilmu pengetahuan. Sebab membangun peradaban itu harus ada Quran, harus memperbaiki modal ekonominya kuat, modal sosial politiknya kuat, membuat culture, membuat budaya itu kuat. Dan itu ditunjang oleh ekonomi, maka akan terjadi peradaban yang bagus, peradaban yang stabil dan sehat. Begitu endingnya itu. Jadi eh, mengkritisi kurikulum jadi ada situ. Bisa dikritisi tujuannya, bisa dikritisi isinya, bisa dikritisi metodenya, bisa dikritisi hasilnya.
Dari situ lalu hasilnya nanti itu jadi bahan jadi bahan untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum itu menentukan masa depan kita, itu ditentukan oleh kurikulum itu. Kita itu mau kemana? Tujuan kita itu apa? Lalu dimulai dari mana? Bagaimana tahap-tahapannya? Itu sebenarnya. Jadi sebagai panduan untuk meraih cita-cita. Itu anunya apa? Eh, tentang kurikulum itu. Jadi kalau begitu, kalau Islam itu pakai telepon. Ada harus integrasi. Integrasi itu tidak hanya orientasi bumi tapi langit. Tidak hanya berorientasi umum tapi juga agama. Tidak hanya jasmani tapi juga rohani gitu. Ini ini yang apa itu integrasi itu. Kasih contoh begini. Ya mungkin ya yang terbagus itu kan Gardner. Eh, apa itu Gardner itu 9 kecerdasan ini. Iya, ada kan 9 kecerdasan itu. Itu itu bagus itu. Kecerdasan spiritual, kecerdasan fisik, kecerdasan musik, kecerdasan apa saja itu 9 kecerdasan itu. Benar itu, tapi ingat, itu dibangun dari kognitif fisiologis. Jadi apa itu nggak ada nilai-nilai rohani. Sebetulnya nggak ada hubungannya dengan wahyu. Gitu. Tapi kalau atau teorinya, itu kan teori Gardner. Teorinya apa? Teorinya siapa nih? Kalau teorinya Al-Ghazali, Imamnya Imam Ghazali itu namanya teori fitrah. Fitrah itu maksudnya ya asal husna. Sebab manusia itu adalah ya, pantulan dari eh, pantulan dari nur ilahi, potensi ilahiyah lah. Jadi ada potensi ilahiyah di sana. Ya Asmaul Husna itu bagaimana menjadi Rahman, bagaimana menjadi Rohim ya, bagaimana menjadi Al-Ghani, bagaimana menjadi apa itu Sobur ya, bagaimana menjadi Al-Alim. Al-Ali, itu Asmaul Husna itu loh. Wallahi Asmaul Husna fatuhu biha itu. Salamul Muhaimin Aziz Jabbar dan seterusnya itu. Itu potensi ilahiyah. Walaupun kita meniru Allah di sini ini persentasenya kecil. Tapi bertahap mungkin 1%, 2%, 3%. Katakan kalau Allah itu 100%, kita 1%, 2%, 3%. Ini namanya the long life education. Berkepanjangan, berkelanjutan. Dan ini dibangun dari wahyu. Jadi ada dua. Jadi tidak hanya kecerdasan ada itu, seperti disampaikan Gardner itu. Tetapi juga kecerdasan spiritual. Ada kecerdasan ilahiyah. Itu masalahnya berbeda aja di sini. Teorinya siapa itu? Belum. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Benar itu. Tapi dibangun dari Kok bisa? apa itu kognitif fisiologis. Tidak dibangun dari wahyu. Nggak ada hubungan dengan wahyu. Nah, tapi kalau Imam Ghazali, Mas Ibnu Makri, Ibnu Khaldun, itu pakai ilmu hal dan amal. Sama dengan itu. Sama dengan belum. Apa tadi? Kognitif, afektif, psikomotorik. Tetapi ada nilai apa? Nilai-nilai agamanya, nilai-nilai dinia, imah diniyah. Ada nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai Islam itu ada. Ada nilai wahyu di situ. Begitu loh, perbedaannya gitu. Kemudian kalau Lekona, yang terkenal sekarang kan Lekona itu. Apa itu? Moral doing, moral knowing ya, moral feeling, moral acting. Bisa bagus itu, tapi tidak tapi dibangun epistemologinya itu dibangun dari kognitif fisiologis, tidak dibangun dari wahyu. Kalau Islam itu dibangun dari wahyu, jadi tidak hanya apa
tidak hanya akal, tidak hanya berdasarkan indera, tetap tidak hanya rasional, tidak hanya empiris, tetapi juga ada wahyunya. Nah, perbedaannya hanya di sini saja. Kalau begitu bagaimana? Diintegrasikan dua ini. Jadi membuat kurikulum itu dikembangkan berdasarkan integratif. Jadi ada nilai-nilai keagamaan di situ. Ada nilai-nilai Islam di situ. Ya kalau mengajar umum, apa yang tunai lal ibili kayak punikat wala samai kayak barugatul ardi kayak wala jibali kayak baru ini kan namanya, kalau Quran itu semua utuh itu. Alam itu berhubungan dengan Allah. Makanya pernah saya katakan mungkin itu bahwa sumber ilmu itu Allah kholik, masdarul ilmi wal kholik, maudhu'ul ilmi, objek ilmu itu adalah makhluk, apapun bentuknya. Jadi alam, ya apa itu insania atau kauniyah. Terus tujuannya itu ma'rifatullah. Ini masalahnya begitu. Ini nantinya adalah harmonis dengan alam, harmonis dengan Allah, harmonis dengan sesamanya. Begitu padanya. Mengkritisinya pakai itu. Jadi kita itu kan di sini, kalau di sini ini kan pengembangan kurikulum berbasis Islam kan, basis Quran kan, hadis ya. Makanya lalu gini baca saja ini artikel-artikel tentang kurikulum itu. Ya mungkin teorinya Gardner, mungkin teorinya siapa itu, belum mungkin itu Thomas Thomas Watt itu bisa pakai itu. Lalu anti kritisi, ya kritisi itu nah, hasilnya nanti itu adalah berilmu beriman berilmu beriman beriman berilmu dan berakhlak. Karena ada ini, kalau ada apa? Ada wahyunya. Jadi tidak dikotomi, tidak agama, tidak wahyu saja, tapi ada akalnya, ada inderanya, ada hatinya, ada empirisnya, ada jasmania. Itu loh masalah yang diintegrasi. Jadi kalau boleh saya katakan, teorinya Ghazali, teorinya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun itu adalah klasik tapi modernis. Gitu. Tapi kalau teorinya belum, teorinya Howard itu, teorinya Gardner itu apa? Dia murni akal itu, kognitif dan fisiologis. Begitu. Jadi tadi tanya strateginya tadi itu, ya integratif itu. Lihat kita nulis disertasi itu biasanya di situ yang ikuti teori barat itu. Islamnya nggak ada. Sekarang secara tidak sadar kurikulum kita itu ya sekuler. Integrasikan saja. Kalau bahasa pikirnya mungkin lima qasidah syariah itu. Itu harus ada nilai itu. Jadi apa itu? Hibdul din, hibdul akli, hibdul mal, hibdul iddi, hibdul nasab, hibdul nafsi. Lah itu kan adalah tujuan kurikulum itu. Atau itu dikurikulumkan. Atau kurikulum yang mempunyai nilai-nilai itu. Maka situ syariah itu. Gampang saja begitu pakai komaksud boleh, pakai fitrah boleh. Fitrah tadi apa asmaul husna tadi. Karena Tuhan, karena manusia itu adalah eh, pantulan dari potensi ilahi. Itu diintegrasikan dengan ya, dari barat itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa saja. Makanya metode yang pas itu adalah integratif. Cara membuat apa saja itu yang mengkritisi kurikulum yang ada. Gitu. Mengkritisi itu kan begini, mengkritisi itu mengetahui kelemahan dan kelebihannya dan memberikan jalan keluarnya itu.
Makanya perbedaan antara tadi di S1 dan di pasca itu, utamanya di atau S3, itu adalah kritis itu. Kritis itu maksudnya adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jadi ada jarak kita dengan buku itu, jarak dengan artikel itu. Lalu kita memberikan solusi. Caranya begini, cara saja. Mengkritisi itu caranya membandingkan. Bisa. Makanya lalu begini saya tulis di situ itu. PAI di Indonesia, di Pakistan, di apa di Malaysia itu gimana berbeda. Ada apa itu kurikulum berbasis Quran bagaimana? Berbasis bagus itu syariah, berbasis fitrah, teori fitrah itu. Tapi ingat, eh, harus integratif. Kalau ada Islamnya ya pakai dia pakai Barat, ada pakai Barat dia pakai teori Islam itu. Itu integratif. Dan itu mesti mesti baru, mesti tahu ada novelty-nya gitu. Jadi tadi yang ditanyakan itu adalah perbedaan. Ya karena berbeda tujuannya, berbeda wilayahnya, berbeda kebutuhannya. Ketiga berubah-ubah ya karena tanda perubahan zaman atau perubahan politik. Karena perubahan politik itu artinya berbeda, mempunyai cita-cita berbeda, mempunyai harapan berbeda, kepentingan berbeda. Tapi kita itu kan ada patokannya, tidak hanya itu, tidak hanya apa, tidak hanya kebutuhan duniawi murni, tapi juga apa nilai-nilai esensi dari eh, Quran hadis itu tidak eh, itu ya juga dilibatkan begitu gitu. Karena memang manusia seutuhnya. Makanya pendekatan holistik kuat sekali, harus kuat. Begitu. Itu jadi satu ada perbedaan tadi wilayah ya, pergantian kurikulum karena perbedaan yang berkuasa dan kemudian silakan yang lain. Ada yang presentasi, presentasi. Jadi biar tahu anunya itu. Ya. Ya, kan kami sudah saya sudah saya anu kan, sudah saya ya, GG. Tadi tahun dibuat 2 minggu lagi harus ada presentasi. Sebabnya ini kan metodenya kan metode diskusi, dialog. Jadi jangan searah. Nih, ya, ya. Hmm. Ya, jadi biasanya setiap pemerintahan itu, setiap pergantian itu punya program tersendiri atau punya apa itu garapan khusus yang berbeda dengan lain. Kecenderungan ingin berbeda dengan sebelumnya itu kuat, begitu. Gitu. Tapi nggak merubah esensi kurikulum, nggak berubah esensinya, nggak berubah. Seperti kalau dari PAI itu tetap tetap pakai apa? Pakai Quran, hadis itu empiris, rasional, tapi pakai wahyu itu. Lah,
Kalau di dalam Islam itu itu maqasid syariah ya. Itu gini, eh, memahami Quran itu, teks agama, Quran hadis itu tidak tekstual, tapi kontekstual. Jadi sesuai dengan kebutuhan, apa sesuai dengan maslahat, sesuai dengan maslahat Pak atau manfaat masyarakat, masyarakat umum. Gitu. Apa yang disilakan dengan al-urfu? Al-urfu itu apa? Bahwa Islam itu memperhatikan adat atau tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan negara, tidak bertentangan dengan siasah hukumnya, tidak kebijakan pemerintah. Selama itu bagus. Contohnya pendidikan karakter gitu, atau apa ya, apa ya, Pancasila itu kan juga dari budaya budaya Nusantara, kan tidak bertentangan dengan apa kaidah-kaidah keislaman. Begitu. Jadi ada istilah al-urfu. Al-urfu itu adalah tradisi. Jadi mengambil suatu keputusan itu tidak berdasarkan apa eh, apa tidak hanya berdasarkan tekstual tapi kontekstual. Di antaranya itu adalah al-urfu. Dalam usul fikih al-urfu itu. Itu. Dan urfu itu kan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Begini ini. Makanya itu adalah bersifat muruna. Kita si mobil muruna. Kita si mobil muruna. Dan lentur, fleksibel. Dan apalagi tidak hanya fleksibel, tetapi solid likul zaman. Karena mengikut zaman. Fikih itu eh, masalah itu. Fikih itu kan mengatur sosial, mengatur perilaku sosial. Itu menerima eh, tradisi, tradisi masyarakat itu, adat dan tradisi masyarakat. Selama yang jadi laisa hunaka ta'arud, tidak ada pertentangan di sana antara prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai Islam dengan tradisi, selama tradisi itu baik, begitu. Jadi apa ya, lentur jadinya, fleksibel. Yang jadi begitu atau kurikulum itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu satu. Kemudian juga apa apa itu selama bukan melibatkan ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh itu sabatat qot'iyan. Jadi nggak bisa berubah itu. Layak dulu jidal, layak betul, layak balu atagayur. Nggak bisa berubah itu. Ibadah itu. Ibadah mahdoh nggak bisa berubah. Tapi kalau fikih itu berubah-ubah. Imam Syafi'i ketika ada di Hijaz ya, gitu di di, di Mesir itu. Ini. Jadi apa itu karakteristik Islam itu, cara berpikirnya Islam itu begitu begitu anunya. Oke. Oke. Ini pertanyaan kedua ini ya. Ya, ya.
baik. Eh, Sampean ngajar di mana? Dosen di mana ngajar? Di mana? Ya, bagus. Iya, ada memang kurikulum baku, tapi di sana itu ada dikasih peluang untuk menyesuaikan dengan lokal. Ya, ada. Jadi kita harus ada pandai-pandai mensiasati begitu. Sebab memang integrasi itu masih dalam perjalanan. Tidak semuanya itu baku karena memang tidak diurusi oleh negara. Nah, makanya harus kita pandai-pandai mengadaptasi. Adaptasi bagaimana menanamkan tauhid itu. Bagaimana menanamkan tauhid itu. Bagaimana menanamkan fikih itu. Ini kan jadi disisipkan di apa itu di, diintegrasikan, diinternalisasikan melalui eh, pelajaran yang kita pegang itu, mata kuliah yang kita pegang atau materi pelajaran yang kita ajarkan itu kan bisa menyisipkan, kan tidak ada wong hanya berbeda apa itu. Kalau empiris rasional itu terhenti di dunia, terhenti di materi alam. Kalau kita itu diteruskan ada hubungannya dengan ilahi, ada hubungan dengan langit, ada hubungan dengan Allah itu. Itu saja perbedaannya. Wamin ayatihi inna bidzalikal ayat. Itu ada mesti ada itu. Mesti ada itu. Setiap kali Al-Quran bicara tentang alam, bicara tentang sosial, mesti nanti akan wamin ayatihi inna bidzalikal ayat. Gitu. Loh. Cuma begini, jadi yang sekuler itu berhenti di sini, di materi itu. Ya, betul. Kita itu teruskan. Jadi, nggak mandek di situ. Kita angkat kepada pembuat penciptanya. Itu aja perbedaannya itu. Jadi kita siasati itu. Jadi mengajar ilmu alam, ilmu hayat, ilmu hisab, ilmu apa saja itu itu akan berawal dari Allah dan berakhir di Allah dan berproses dari Allah. Begitu. Apalah yang turun ilal ibili kayak polikot itu kan anatomi. Begitu. Kita sisipkan. Jadi apa saja. Kan begini, sumber ilmu itu Allah, objek ilmu itu adalah ciptaan Allah, khalqullah itu. Apa saja bentuknya itu. Nah, hanya saja orang eh, itu terhenti di khalqullah, di ciptaan Allah itu nggak ada hubungannya dengan Allah gitu loh. Itu aja perbedaannya. Perbedaannya di situ. Hanya rasional empiris. Terus apa rupiah itu hasilnya itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Allah sama sekali. Begitu masalahnya. Bah, ya, iya. Jadi mengkaitkannya semuanya itu mata kuliah, mata pelajaran itu dengan tokoh. Coba sekarang masalah apa ya? Masalah manajemen pendidikan. Ya nikmal maula wa ni'man nasir itu kan sebaik-baik pengelola. Nikmal maula itu sebaik pengelola. Pengelola sebaik sekali di Allah itu. Loh, mengelola itu kan manajemen. Lihat kita lihat itu. Apakah ada teknologi yang gak niru alam itu apa ada? Kan gak ada. Gitu. Gitu. Hanya ya, silakan. Bagus. Sampai anu pimpin ya. Ya, Tapi tolong baik, itu ya, nanti 2 minggu lagi ya harus ada yang ya. Ya. baik. Terima kasih, Kang Jamal. Izin, Ya. Prof, mau bertanya. Terima kasih banyak, Prof, atas materi yang sudah disampaikan luar biasa. Saya punya dua pertanyaan, Prof, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor. Yang pertama adalah Umaiti ya apa ini. tanggapan
Profesor terkait kurikulum PAI di sekolah yang saat ini berjalan ya. Itu sebenarnya sudah mengarah kepada apa yang Prof terangkan atau belum? Kan tadi secara idealnya memang sudah sangat jelas dan konkret sudah disampaikan oleh Prof Hussein sendiri. Nah, lalu tanggapannya bagaimana Prof dengan kurikulum PAI di sekolah ya? Karena kan kita tahu sendiri bahwa di sekolah dengan di madrasah atau pesantren itu berbeda. Terus kemudian yang kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab moral kita sebagai pendidik terhadap pelajar yang belajar di sekolah umum, Prof. Ya, seperti di SMP atau di SMA yang memang memiliki jam PAI-nya ini sangat minim sekali. Sedangkan sebagai mukallaf, mereka juga memiliki kewajiban yang sama dengan pelajar yang belajar di pesantren ataupun madrasah. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih, mohon pencerahannya, Prof. Ya nanti kalau saya jawab, ya nanti kalau ada yang ganjil, ya anu ya dipertanyakan ya, ditanyakan atau diluruskan bisa. Yang saya tahu, yang saya tahu dari PAI itu, PAI ya, kurikulum PAI itu yang kita tahu itu secara isi, secara isi itu tidak integratif. PAI itu isinya PAI itu kan pendidikan karakter, betul? Ya, Iya, Prof. betul. Setuju Betul. ya, pendidikan karakter. Setuju, Prof. Operasionalnya itu nggak ada. Operasionalnya itu nggak ada. Dioperasikan kemana karakter yang baik itu? Itu yang nggak ada. Maksudnya PK-nya tidak ada. Padahal PK itu itu adalah wadah operasional daripada akhlak atau pendidikan karakter itu. Seperti jujur. Jujur itu dioperasionalkan di mana? Kan di PK, di muamalah namanya. Di politik, di sosial, di interaksi sosial, di keluarga kan gitu kan. Kan PK itu isinya apa? Muamalah, ibadah, itu kemudian kinaya kan, politik, sosial, ekonomi kan, gitu. Ya, jadi operasional nggak ada. Umpamanya ada operasional itu hanya terbatas kepada ibadah. Sehingga kalau pendidikan PA itu lalu orientasinya begini, satu yang orientasi hanya hafalan saja, nggak ada operasionalnya. Yang kedua itu umpamanya operasional ada, tapi masalah ibadah saja. Diajarilah sholat duha, begitu kan? Diajarilah tawaf anak kecil. Ya, begitu juga di SMP, SMA dan perguruan tinggi. Terbatas, jadi PA itu nggak ada PK-nya. Yang umumnya ada itu hanya terbatas kepada ibadah. Seolah-olah PA itu hanya mengajari, kalau tidak hafalan saja, pokoknya tahu, begitu, nggak operasionalnya nggak ada. Umumnya ada PK-nya, ada masalah ibadah saja. Makanya yang dijadwal itu, yang di jurnalnya itu, laporannya itu masalah ibadah. Bagaimana sholatnya, bagaimana sholat Tuhan, gitu aja. Ini pasalnya. Ada di orientasi. Ini mungkin saya salah. Silakan kalau jelas Anda nanti saya perbaiki atau Anda pertanyakan. Yang ada itu hanya masalah pendidikan karakter. Karakternya itu ya tadi itu operasionalnya nggak ada. Padahal operasional itu fikih itu. WPD itu meliputi hubungan ibadah Allah dengan hubungan dengan Allah dengan sesamanya dengan alam. Makanya ada bi'ah, apa itu fikih lingkungan, fikih politik, fikih ekonomi, fikih itu saja. Nah, itu. Padahal fikih itu mengatur lahir, wujud daripada pendidikan karakter. Bagaimana kalau operasionalnya nggak ada? Begitu. Dua sisi mata uang, akhlak itu adalah dan fikih itu adalah dua sisi mata uang, atau pendidikan karakter dengan syariat itu adalah dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ada ada akhlaknya saja, nggak ada pendidikan karakternya atau akhlaknya saja, nggak ada fikihnya, ya nggak jalan. Ada fikihnya, nggak ada akhlaknya, nggak terarah.
Nah, begitu. Nah, sekarang yang ada di kita itu kalau di sekolah umum itu juga begitu, terhenti di situ. Terhenti di dalam fikih ibadah itu. Umpamanya ada fikihnya, itu terhenti di ibadah. Dan itu pun nggak banyak. Yang ada itu di pendidikan karakter itu. Jadi nggak operasionalnya nggak ada. Kedua, kalau di madrasah itu hanya fikihnya saja, akhlaknya nggak ada. Umpamanya ada itu hanya budi pekerti, tata krama, sopan santun. Jadi yang dimuji bagus itu kalau ketemu orang tuanya begini, makanya begini saja. Masalah politik, ekonomi, gaya, lingkungan nggak ada. Nah, di sini masalahnya itu. Kemudian kalau di pesantren itu ya lebih kuat akhlaknya, operasionalnya nggak ada. Jadi dia jauh dari sosial, jauh dari alam, jauh dari politik, kadang-kadang begitu. Begitu masalahnya. Karena apa? Ada apa dikotomi antara fikih sendiri, akhlak sendiri. Itu persoalan. Jadi akhlaknya sendiri, ya kan selama ini kan akhlak sendiri, fikihnya sendiri, nggak menyatu. Padahal itu operasionalnya itu. Maksudnya adalah berbudi, berpekerti, berkarakter yang baik di dalam ibadah, berbukti, memanfaatkan alam itu dengan akhlak. Jadi harmonis dengan alam, harmonis dengan Allah, harmonis dengan sesamanya. Lah itu kalau nggak pikir dengan tasawuf nggak bisa. Atau pendidikan akhlak itu kan tasawuf atau pendidikan karakter. Itu dua-duanya harus ada itu. Makanya Makositus Syariah, makanya buatlah kurikulum berbasis Makositus Syariah, namanya begitu. Nah, isinya bertahap. Oh ini apa itu tentang salam ar-Rahman itu ya, damai dengan dirinya dengan itu atau tahapannya terus al-alim, tahapannya apa terserah itu kan tahapan. Isinya itu kan taruh kurikulum di setiap pertemuan ini kan gitu kan bertahap kan ada hierarkinya. Terus metodenya apa? Mungkin ceramah, mungkin eh, apa itu ceramah, mungkin juga eh, apa diskusi atau mungkin juga dialog atau mungkin juga membuat makalah gitu loh. Itu kan metode saja. Terus hasilnya gimana? Ya, di situ. Jadi kadang-kadang begini, maaf, pesantren itu hanya masalah akhirat saja. Dunianya enggak ada. Gitu, ada ekstrim gitu. Seolah-olah gini ya, habis lahir lalu mati. Langsung akhirat itu. Begitu. Begini jalan. Yang penting itu bertauhid. Berpenting itu ibadah. Yang lain itu jamin oleh Allah. Itu seolah-olah benar. Tapi kan tidak ada fikihnya itu. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah itu. Setelah sholat selesai, carilah itu. Kalau Al-Quran itu yang terpadu. Ya ada fikihnya, syariahnya, ada apa? Ada eh, akhlaknya, ada tasawufnya, ada pendidikan karakternya gitu loh maksud saya. Begini maksudnya. Nggak bisa hidup ini. Dunia saja nggak bisa, akhirat saja nggak bisa. Agama saja nggak bisa. Dengan pengertian hati-hati itu. Tapi harus dua-duanya itu. Asana fitunya, asana fil akhir. Itu harus integratif itu. Jangan dunia saja, tapi jangan akhirat saja. Kalau akhirat saja itu nggak ada fikirnya. Kalau dunia saja itu nggak ada akhiratnya. Pincang hidup ini, nggak integratif. Bukan akal saja, bukan kognitif saja, tapi harus ada efektif. Dari situ lahir motorik, itu ilmu hal amal. Ilmu hal amal. Begitu. Jadi di pesantren itu ada yang nggak mau, ilmu alam juga nggak mau, ilmu nggak mau, ilmu sosial nggak mau. Itu gimana itu? Dianggapnya itu sudah. Yang penting mayat tekeleh sudah muncul aja. Ya benar, tapi pengertian takwa yang bagaimana itu? Padahal secara apa itu? Secara eh, realitas, secara ontologis ya.
Dalam Quran itu kan 4 tadi saya katakan. Akidah, akidah itu ya utamanya itu iman kepada Allah dan Rasul, kemudian yaumul hisab. Yaumul hisab itu kan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lalu melahirkan akhlak. Akhlak mengapa tidak berbuat buruk, jahat? Karena ada akhirat, ada sisa. Mengapa? Lalu manifestasi perwujudan dari akhlak itu berfikir di syariat. Ya di sini nanti akan terbentuk suatu apa? Suatu perilaku yang baik dan melahirkan eh, peradaban yang baik, sehat, stabil itu loh. Gitu menurut saya seperti itu. Jadi itu sehingga ada kesan begini kalau apa kalau belajar agama itu seolah-olah ada apa itu keterpisahan dengan umum. Kalau umum berbeda dengan memang integratif itu loh. Kita memang harus pakai yang umum itu dulu. Itu dari Allah itu. Ilmu alam, ilmu sosial itu dari Allah itu. Dan ilmu agama syariah itu dari Allah juga. Melanggar hukum alam sama dengan hukum syariah, melanggar hukum syariah sama dengan alam. Kan sama-sama dari Allah. Apakah saintis itu menciptakan hukum alam? Enggak kan? Menemukan hukum alam. Ilmu sosial juga tidak menciptakan hukum sosial, tapi menemukan. Berbeda loh dengan menciptakan dan menemukan. Temuan istilahnya. Jadi sama-sama dari Allah menemukan. Ulama itu tidak menciptakan hukum syariah, menemukan gitu. Bukan menciptakan, nggak boleh menciptakan, menemukan. Beliau di sini. Berarti kan dua-duanya sama. Nah, itu namanya integratif. Masuk bagus, bagus pertanyaan bagus itu. Jadi Mas Sumaidi tadi itu. Baik, Prof. Silakan yang lain. Barangkali ada yang ganjil silakan. Itu saya salah melihat. Ya, ya silakan. Ya, bagus, bagus. Jadi bagaimana eh, kurikulum sudah ditentukan ya. Kita hanya menjalankan saja. Tapi bagaimana kita mengkonstitusi? Jadi eh, kita sisipkan, kita bingkai. Oh, kita bingkai bahasanya itu. Gitu, kalau ingin yang bagus itu integrasikan. Integrasikan antara ilmu umum yang kita ngajar ilmu umum umumnya. Atau ilmu yang ditentukan itu apa itu. Tapi yang kalau kita bagaimana menginternalisasikan utamanya itu akidah. Akidah tadi itu dianukan. Apakah ada yang lepas dari Allah? Alam ini enggak ada. Contohnya sini. Jadi alam dengan segala isinya itu bukan dengan Allah. Begitu. Kemudian yang kedua itu adalah kalau kita akhirnya hormat kepada alam dan hormat kepada penciptanya. Begitu. Itu kan integrasi namanya. Atau kalau itu kita sebagai gurunya itu menginternalisasikan lewat itu. Jadi membingkai ilmu ilmu umum itu kalau saya orang sebut saya nggak pernah mengatakan ilmu umum semua dari Allah itu dengan dihubungkan dengan Allah. Lah hubungan dengan Allah itu berarti kan menciptakan namanya
Maqasid syariah. Maqasid syariah itu kan apa? Hifdzuddin, menjaga agamanya, menjaga hifdzul mal, hartanya itu. Ialah hifdzul irdi, kehormatannya. Hifdzul akli, hidup nafsi, menjaga diri, jiwanya, dan menjaga akalnya. Begitu itu. Kan itu kan semua masuk itu. Gardner nama kalau dalam bahasa sekarang itu. Kecerdasan, kecerdasan apa? Kecerdasan intelijensis. Apa itu? Multi intelligensi itu begitu. Kalau bahasa kita itu ya Asmaul Husna itu. Begitu. Jadi kita itu caranya adalah mensiasati, membingkai, kurikulum itu apapun mata kuliah pelajaran itu dengan tauhid, dengan iman kepada Allah, sebab mesti ada berhubungannya dengan sana. Kemudian juga itu membingkai dengan itu, caranya seperti itu, mengembalikan apa yang di alam ini kepada aku. Kan perbedaannya antara umum dengan agama yang orang bilang gitu, saya nggak ada dikotomi kalau saya. Itu ada yang terhenti di alam itu sendiri, ada yang menghubungkan kepada Allah. Bahasa Quran fi dzalika ayat. Itu. Itu jadi ada yang terhenti rasional empiris saja, ada yang pakai ini, hanya pakai apa? Pakai ya, empiris dan rasional. Kalau kalau Islam PA itu atau nilai Islam itu ada selain empiris rasional juga ada wahyu, ada intuitif, ada hubungannya dengan Allah gitu. Itu saja perbedaannya. Jadi bisa disiasati itu. Jadi apapun eh, kurikulum yang ada itu kita siasati. Bagaimana membingkainya dengan tauhid, itu gampang saja. Artinya dengan mengembalikan semua ilmu kepada penciptanya. Kalau tidak, maka akan terjadi apa itu eh, apa namanya terhenti di materi itu saja. Di sana kalau dalam Quran itu ada 3 orang itu. Yang pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alam hubungan dengan Allah ya dengan alam. Itu dengan di sini ekonomi yang pikun itu kan. Itu orang mukmin, muttaqin bahasanya. Yang kedua hanya materi saja, kafaru. Alladzina alladzina kafaru anda tahu amlam tujuh. Itu materi saja. Gak ada alat materi ini gak ada hubungan dengan Allah. Itu kalau apa namanya kafir. Kalau mukmin enggak, apa yang ada di alam ini ada hubungannya dengan penciptanya Allah. Itu perbedaannya di situ. Kalau munafik enggak penting itu materi saja atau hubungan ada materi dengan Allah. Enggak penting itu bagi orang munafik. Yang penting adalah dapat bagian. Nah, itu dapat bagian itu. Bisa lebih kafir dari orang kafir, bisa lebih mutakin dari mutakin. Itu kelompoknya 3 itu. Nah, kita itu sebagai tidak dibenarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 45. Kita itu kan apa? Negara ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi apa ada hubungannya dengan penciptanya. Begitu. Rasanya itu. Jadi itu kewajiban itu tanggung jawab kita bahwa apapun itu harus dihubungan kepada walaika wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya harus dikembalikan kepada pencipta. Supaya ada moral, supaya ada hati. Semua sehingga ada perilaku yang baik. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Makanya sekarang ini waktu lalu kurikulum PA itu perlu dikritisi, ditulis, dikritisi. Kayak yang bagi ayakuna, bagaimana seharusnya? Ya bagaimana ya? Mau kain apa yang ada bagaimana? Lalu bagaimana seharusnya? Lalu bagaimana saat kita kalau mengajar? Ya dibingkai, disisipkan, di apa itu, ya direkayasa sehingga nilai-nilai agama, nilai Islam itu
masuk. Sebab itu fitrah. Fitrah itu memang dari sananya. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah saya Tuhanmu? Ya. Jadi semuanya begitu. Alam ini semuanya bersaksi begitu. Itu fitrah. Maksudnya fitrah itu bawaan. Sudah dari Allah gitu. Kalau tidak, maka akan terjadi kepincangan-kepincangan. Ada anomali-anomali. Baik kepada jiwa kita. Makanya lalu begini, kalau dalam kurikulum itu harus berbasis gini, harus bisa merubah akal. Perkembangannya itu loh, mengembangkannya harus bisa merubah akal lebih bagus, merubah hati lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang. Lalu lebih baik, lebih berubah, bisa merubah transformatif, merubah perilaku. Kurikulum harus dibuat seperti itu. Bukan hafalan saja, tapi harus ada kesadaran, afektif namanya. Dan harus merubah perilaku. Itu namanya psikomotorik. Nah, kemudian yang kognitifnya itu, pemikirannya itu, si pemikirannya itu yang bisa apa itu berubah itu harus bisa transformatif, bisa merubah pikiran dan positif. Nulis apa saja, kurikulum apa saja, itu harus itu. Bagaimana bisa merubah pikiran orang, peserta didik lebih bagus, kemudian bisa merubah kesadaran kita lebih tenang, lebih lebih apa ini, lebih damai, lebih apa, lebih lapang. Kemudian bisa merubah pikiran, bisa merubah perilaku lebih baik. Ingat, menulis apa saja, membuat kurikulum apa saja. Anunya begini, itu ontologis, epistemologis, dan apa itu aksiologis. Wujud dia, apa itu, ma'rufiyah, jadi wujud dia itu ontologis, ma'rufiyah itu adalah epistemologis, dan kiamia itu adalah aksiologis. Begitu. Bisa. Kalau memang harus ada, memang harus mengikuti kementerian bahasa jenengan itu harus mengikuti kebijakan, kebijakan pemerintah, PP itu. Ya, itu usahakan di sana. Silakan, tanya sebebas-bebasnya. Yang apa itu yang apa itu yang mengganjal pikiran kita itu, yang mengganggu pikiran kita itu harus didiskusikan menyelesaikan masalah. Kelas itu sebetulnya masalah. Ilmu itu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Ada lagi, silakan. Silakan. Apa ya? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ustadz Jamal sama Prof. Eh, Mungkin sedikit ya, kan tujuan pendidikan Islam itu membentuk insan kamil ya, seperti tadi yang sudah diutarakan. Tapi terkadang output di lapangan itu, dari lembaga pendidikan Islam masih banyak yang tertinggal begitu kan. Baik itu dalam inovasi, riset, dan juga kepemimpinan global. Sebetulnya apa yang terjadi gitu, Prof? Baik, terima kasih, Jamal. Bagus. Itu antara teori dan realitas ya.
Ini kan Ihsan Kamil itu teori. Realitasnya Bu begini, ketinggalan dalam segala hal. Ya, begitu kan pertanyaannya itu, kecuali Iran. Ya, kecuali Iran kan. Kalau Iran itu kan gitu. Mengapa mengapa antara teori Praktik. dengan kenyataan itu berubah? Lah ini kan masalah memang. Lah itu loh, jawab kurikulum itu. Ini masalahnya adalah ada dikotomi. Jadi ilmu agama sendiri, ilmu umum sendiri, ilmu akhirat sendiri, ilmu dunia sendiri, bumi sendiri, langit sendiri. Nah itu. Jadi tidak, padahal itu dua sisi mata uang. Kalau separuh kan nggak laku. Itu persoalannya. Maka kalau agama saja, maka punya moral tapi nggak ada yang dimakan. Kalau hanya kalau hanya apa agama saja, nggak ada dunianya. Ini nggak ada bisa bermoral tapi nggak punya akal, nggak punya nggak punya yang dimakan. Kalau punya dunia saja nggak punya akhirat, itu nggak punya moral. Begitu masalahnya itu. Jadi ya harus integratif. Ya dunia ya akhirat. Begitu. Jadi kalau Quran itu kan gini ya, bahasa sederhananya itu aqimus sholat wa atuz zakah. Itu tidak hanya sholat, sebenarnya itu hubungan vertikal kan. Wa atuz zakah itu kan hubungan horizontal, duniawi. Zakat kan dari mana? Karena dari alam. Jadi persoalannya di sini adalah dikotomi. Jadi memisahkan agama dari apa? Dari ilmu umum, dari dunia. Dunia dipisahkan dengan Barat itu ya karena tidak ada agamanya. Makanya punya teknologi, punya kemajuan tapi nggak punya moral. Kalau yang beragama tidak punya moral tapi nggak punya kemajuan. Itu kita itu karena tidak itu tadi ada penyempitan. Makanya PA itu kan dari Belanda itu. Jadi harus hanya belajar tentang pendidikan karakter saja. Harus baik-baik saja. Dunianya ambil sana semua gitu. Begitu loh. Politiknya, kemudian ekonominya utamanya ya. Itu diambil dari luar semua. Memang kita nggak ada perhatikan. Kita pokoknya sholat, puasa. Begitu. Itu persoalan. Berbeda dengan Iran. Dan itu sejak dulu itu integratif itu. Makanya Khawarizmi ada di sana. Imam Ghazali ada di sana. Kemudian Ibnu Sina itu ada di sana. Hampir seluruh ilmuwan itu Ibnu Hayyan dari sana. Ali Optik itu dari sana. Al-Biruni ilmu alam dari sana. Di situ. Jadi dia menemukan Allah itu di alam. Dari ciptaannya itu. Jadi masalah pokoknya itu adalah dikotomi. Dikotomi jadi nggak kamil berarti kan. Berarti memang ketinggalan wajar karena memang apa dikotomi nggak ada masalah dunia, nggak ada yang itu. Masalah ekonomi, masalah alam, masalah apa itu eh, budaya nggak menjadi perhatian. Yang kita perhatikan adalah masalah ibadah. Ada haji sampai 12 kali, 20 kali. Gitu. Tapi ada ini seolah-olah gini loh, kalau yang agama itu habis mati, habis lahir lalu mati. Gitu. Jadi nggak usah ngurusi dunia gitu. Begitu masalahnya. Nggak ada proses itu. Padahal di sana itu gini. Wa itu lahum mastata'tum min quwwah. Itu. Ada begitu itu. Terus hakim musyawarah wa atau syaitan.
Wa libasu taqwa dzalika khairul lakum. Apa itu libasu taqwa khairul lakum, apa gitu artinya? Baju takwa ya. Ya, libas itu kan pakaian ya. Baju. Takwa itu agama kan, secara umum ya. Itu terbaik. Takwa itu kan agama. Itu perlu baju. Kalau nggak ada bajunya itu masuk angin. Masuk angin. Ngajar 1 bulan dikasih 300.000, 600.000 kan masuk angin. Begitu nggak ada bajunya berbaju itu. Lah berarti baju itulah, itu adalah ilmu umum, katakan saja begitu. Kemudian isinya itu adalah agama. Walibusatu takwa dari lakum. Jadi apa? Ad-din wa sultan tu amani. Dalam apa itu, dalam hadis ya. Agama dan kekuasaan di sini sultan itu kekuasaan, baik ekonomi maupun politik maupun ekonomi. Itu penjaganya. Kalau punya kalau agama saja pondasinya hanya pondasi saja, kalau nggak ada penjaganya gimana? Kalau ada penjaganya nggak ada pondasinya gimana? Ya Iran lah. Gampang contoh itu Iran itu kan integratif itu. Algoritma itu kan dari Iran, dari Persia, dari orang ilmuwan semua itu, ilmuwan itu rata-rata dari Persia, dari Iran. Nah kita enggak itu. Itu saja PA itu dibatasi, nggak boleh bicara yang di luar lembaga pendidikan, nggak boleh luar di SMA, SMP. Jadi nggak boleh bicara politik, nggak boleh bicara sosial, nggak. Hanya pendidikan PAI, hanya yang berlaku di SMA, SMP, SD gitu. Ya, di sekolah ini, sekolah ini kayak apa? Kan dibatasi kan? Dibatasi harus berfokus kepada PAI di sekolah menengah pertama, di sekolah menengah apa atas, dan di perguruan tinggi, di pesantren. Dibatasi itu nggak boleh dilepas dari situ. Itu kan namanya pembatasan. Itu kan, itu memang ada dari Belanda dulu itu yang membuat itu. Jadi itu apa, dikecilkan. Nggak boleh bicara masalah politik, nggak boleh masalah ekonomi, nggak ada. Wah itu bukan PAI itu. Itu kalau masalah hukum, wah itu bukan PAI itu. Di masalah fikih bukan PAI. Itu kan masalah PAI. Hukum itu padahal tadi saya katakan, hukum itu adalah manifestasi dari akhlak, dari tasawuf, dari pendidikan karakter. Kalau pendidikan karakter ini tidak ada fikihnya, nggak ada syariahnya, operasionalnya di mana? Nggak ada. Orang suruh bekerja saja, suruh ngalah saja. Ya kan, jadi fikihnya ditinggal. Dan seandainya ada PA itu yang bicara tentang fikih, itu hanya pasal ibadah. Di sini. Jadi persoalan besarnya di kuno, itu di kuno. Qur'aninya begitu, Quran saja kan begitu kan. Bersama ayat itu kan sama kan oleh alam kan. Wadduha walaili kan astronomi kan. Wadduha walaili. Watin wa zaitun, buatin itu kan apa itu? Apa itu apa? Ilmu hayat itu kan, biologi kan. Gitu. Inna nafsal amaratul bisu itu kan ilmu fisiologi kan. Ini kemana itu? Coba dibatasi gini. Harus PAI. PAI itu orang bukan karakter. PI-nya sendiri pendidikan karakter itu bukan ngambil dari Islam. Bukan ngambil dari Mendikbud. Betul itu. Betul apa salah saya? Mengambil dari mana itu? PAI itu. Pendidikan karakter itu dari mana? Ada yang 9, ada yang berapa? 18. Ngambil dari mana itu? Ngambil dari mana yang kita tahu selama ini? Kan dari Mendikbud. Dulu 8 ikut Mendikbud 8. Sekarang 16, 18 ngikut. Itu gimana itu?
Jadi namanya dikotomi. Jadi patos itu adalah integratif, itu adil. Jadi ya perkembangan zaman kita ikuti, tapi tidak kehilangan esensi beragama, esensi Al-Quran, esensi nilai-nilai Islam. Ya, barangkali bisa dibantah, bisa dipertanyakan. Baik, cukup, Prof. Terima Ya. kasih penjelasannya. Ada lagi begini ya, kasih contoh. Seperti tadi saya ulang-ulang. Tadi itu kan ada, kalau tasawuf itu pengatur jiwa supaya tenang, merespon kehidupan yang fluktuatif itu supaya tenang. Kemudian kalau tenang hatinya, itu fisiknya menjadi tenang, stabil. Organ tubuh itu bekerja secara tenang, secara stabil, sehat, normal. Semua organ tubuh itu sistem kerjanya normal kalau tidak tenang. Kalau tidak tenang, maka sistem tubuhnya tidak stabil, tidak tenang, tidak sehat, tidak stabil. Lalu menjadi penyakit. Masuk ke rambut itu rontok, masuk ke tulang itu bakal linu-linu. Kemudian masuk ke perut itu masuk ke pankreas itu jadi kencing manis itu. Kemudian masuk ke jantung, jadi jantung koroner itu. Masuk ke pembuluh darah menjadi tekanan darah tinggi. Itu semuanya karena tidak ada tasawufnya, tidak ada ketenangan. Sehingga tidak sehat tubuhnya. Kalau tidak sehat, jiwanya tidak sehat, perilakunya, maka akan tidak ada perilaku yang baik, tidak ada peradaban yang baik. Nah, di sini makanya lalu tenang itu dalam bahasa kesehatannya itu itmitnan al-itminan ini syifa. Tenang itu adalah separuh dari kesembuhan. Makanya sholat itu baik. Tapi syaratnya itu baik itu harus baik. Itu kan syaratnya baik itu harus baik perilaku sholat itu. Lalu ada tamak nina, khusyuk. Yang mana khusyuk itu artinya tenang. Gitu. Kalau tidak ada khusyuk itu ya sah-sah saja, tapi tidak ada nilainya. Itu hanya rutinitas. Dan biasanya membosankan. Ilmu alam juga begitu. Itu kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, itu ya membahayakan, jadi bom atom dan menghancurkan orang. Jadi tidak sehat. Begitu juga ilmu agama, tidak ada ilmu alamnya. Nggak bisa zakat, nggak bisa haji. Haji itu apa pakai gedek, kan pakai pesawat. Begitu kita itu. Mikirnya kan mestinya begitu. Kita kan wajib haji. Kalau wajib haji, al-amr bisyai, al-amr biwasaihi. Artinya ada hukum, ada syariahnya, ada ilmu umumnya. Sebab naik haji itu tidak hanya sekedar tahu bahwa itu wajib, tetapi harus harus ada pesawatnya, harus ada ekonominya kan, begitu. Dan harus ada keamanannya. Berarti politik. Kalau dipahami gini, oh nggak wajib karena nggak aman. Itu namanya berpikir biji namanya. Ada yang ditinggalkan. Itu namanya. Jadi dua-duanya itu penting, seimbang lah antara dunia dan akhirat itu, antara langit dan bumi itu, antara jasmani dan rohani itu seimbang. Begitu. Jadi kuncinya, kata kunci, kata
inti ketertinggalan dalam segala hal itu adalah karena ada dikotomi, ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama, antara dunia dan Allah, materi dengan Allah itu dipisahkan. Jadi jangan dipisahkan, nggak bisa itu. Kesatuan yang tidak bisa Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, setelah belajar fikih ini harus belajar ilmu kedokteran. Sebab kalau nggak sehat itu ilmu-ilmu itu nggak jalan. Itu nggak bisa. Ada yang mengatakan begini, tapi ekstrim. Fardu kifayah dengan fardu ain itu lebih baik, lebih penting fardu kifayah. Mengapa? Fardu ain itu nggak jalan kalau nggak ada fardu kifayah. Begitu. Itu dia sejajar antara fardu ain dan fardu kifayah itu sejajar. Begitu. Lalu Imam Ghazali mengatakan begini, antara akal dan wahyu itu seimbang. Imam Ghazali begitu. Gak bisa akal saja yang rasional itu, material itu. Tetapi juga harus apa? Harus apa? Wahyu. Itu wahyu dengan akal itu sejajar mungkin. Kalau Mu'tazilah kan akal di atas wahyu. Kalau Jabariyah itu wahyu di atas akal. Kalau Imam Ghazali Sunni itu akal itu sejajar dengan wahyu. Lah itu seimbang itu. Silakan. Iya, memang harus harus diskusi, harus harus semuanya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih Pak Prof. Masya Allah penjelasannya luar biasa nih. Gini Prof, tadi sempat menyinggung tentang dunia tasawuf gitu terutama dalam kehidupan modern hari ini. Jadi kita tahu bahwa tasawuf itu kan tidak hanya berkaitan dengan ritual keagamaan, akan tetapi juga bisa mencakup tentang sikap hidup yang mencerminkan kesederhanaan, keikhlasan, ketawaduan, begitu. Akan tetapi, Prof, kalau kita melihat perjalanan sekarang ini, ya terutama dengan kawan-kawan kita, banyak juga yang sangat tidak setuju dengan konsep tazkiyatun nafas. Padahal itu kan bagian dari sesungguhnya inti daripada tasawuf itu sendiri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, ya Prof, menurut Prof ini bagaimana sih konsep tasawuf sesungguhnya yang yang bisa dilakukan, apa konsep tasawuf yang memang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan mohon maaf Prof ya, kalau kita tahu sesungguhnya yang konsep yang seperti berkhalwat, kemudian fokus antara hamba dengan Tuhan, itu Rasulullah sendiri yang melakukan pertama kali, terutama di Gua Hiro gitu. Sekarang menurut Prof, bagaimana nih Prof? Banyak sekali kesenjangan yang terjadi sekarang ini, terutama dengan kawan-kawan yang sangat tidak setuju dengan konsep tasawuf ini. Mungkin itu saja, Prof. Pertanyaan dari kami, mohon arahan. Terima kasih. Bagus. Dengan kata lain, seolah-olah ada dikotomi ya antara
tasawuf pada satu sisi dan modernitas pada satu sisi, begitu kan? Jadi ada kesenjangan antara Iya, Pak. ya, sebetulnya itu integratif. Jadi tasawuf itu mengolah jiwa, ya dengan mengolah jiwa dengan tazkiyatun nafsi itu. Kemudian kalau modernitas itu mengolah lahir itu fikih, mengolah lahir. Mengolah lahir itu mengolah perilaku lahir itu. Artinya kalau lahir ini lahir itu fikih syariah. Jadi apa? Berpolitik, berekonomi, berbudaya, bermuamalah, beribadah. Itu lahir, itu namanya syariah. Syariah ini itu bisa terarah kalau ada tasawuf. Tasawuf itu mengolah lahir, mengolah batin, mengolah jiwa supaya tenang, supaya tentram. Karena diproses dengan tazkiyatun nafsi. Nah, kalau jiwanya tenang, maka perilaku lahirnya itu tenang, sehat, stabil. Kalau jiwanya stabil, sehat, dan normal, maka perilakunya akan stabil. Akan struktur organ tubuh itu akan berkaca dengan normal. Jadi tidak bertentangan antara itu, tapi saling saling mendukung, saling bersinergi itu. Ibarat main sepak bola itu, tenang itu tasawuf. Tapi harus mengembalikan bola itu syariah. Bukan tenang suruh tidur di lapangan. Ya, tenang itu pangkal kemenangan. Nah, mengembalikan bola itu sama dengan mengatur lahir, itu fikih syariah. Tenang itu mengatur jiwa. Hidup sekarang modernitas itu maju, ekonomi, politik, budaya maju. Kalau tidak ada ketenangan jiwa itu nggak ada sia-sia, itu akan sia-sia. Tapi kalau hanya tasawuf saja, PAI saja, maksud saya, PAI kan bukan karakter tasawuf kan, PAI itu namanya. Itu hanya angan-angan saja, nggak ada operasionalnya. Karena nggak dioperasionalkan di kenyataan, di dalam budaya, berkomunikasi, bernegara, dan bersosial itu nggak ada. Itu. Umumnya ada hubungannya dengan lahir, hanya terbatas di ibadah, di PAI itu. Begitu. Jadi persoalan peradaban manusia itu kepincangan terjadi. Itu hanya karena ini ketimpangan sikap itu termasuk pengolah jiwa itu. Tasawuf itu. Ketimpangan ini. Jadi yang kaya menjabat gelisah karena nggak ada tasawufnya, nggak ada iman kepada Allah, nggak ada tasyatun nafsi. Terus jiwanya nggak tenang, akhirnya bunuh diri. Ada itu orang kaya membayar miliaran, ratusan miliar di hotel, tidur di hotel lalu bunuh diri. Ada. Itu apa itu? Kan berarti kan nggak ada jiwa, nggak ada pengelolaan jiwa. Uang banyak. Penyakit orang sekarang itu adalah panikan, ketidaktenangan jiwa. Penyakit orang sekarang. Menjabat nggak tenang, tidak menjabat apalagi kaya kan, kaya ya gelisah, apalagi miskin gitu loh. Jadi dua-duanya itu harus ada. Makanya tazkiyatun nafsi itu adalah itu mengolah jiwa itu. Berbasis iman, pondasinya iman, perangkatnya mengolah jiwa itu adalah tawakal, ridho, qanaah. Menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pakai tawakal sudah tentram. Itu. Makanya alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Masa depan kan tidak jelas. Itu kalau nggak pakai iman dan nggak pakai tidak pakai tawakal, bagaimana?
Kan dia tenang, nggak bisa tidur. Kalau kada iman ya nggak tenang hidup ini. Seperti naik pesawat, kalau nggak percaya kepada pilotnya, apa bisa tenang? Nggak bisa tenang. Tapi kalau percaya kepada pilotnya langsung tidurnya nyak. Alam ini kan ada pilotnya Allah namanya. Kalau ada itu kan tenang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begini loh, itu fungsinya itu loh. Fungsinya, jadi iman kepada Allah, tauhid, ridho, itu adalah tasawuf itu. Diproses dengan tesis, fungsinya itu menenangkan jiwa itu. Kalau dengan jiwanya itu maka anggota badannya bergetar stabil, tenang, dan sehat. Lalu pelakunya sehat, lalu melahirkan peradaban yang normal, sehat, dan berkemajuan. Itu masalahnya. Jadi modernitas dengan itu nggak ada pertentangan. Sebab itu adalah dua sisi yang saling mendukung. Lahir itu dunia nggak ada akhiratnya itu adalah timpang. Akhirat tidak ada dunianya, itu juga timpang. Contoh lagi mamanya gini, ikhlas itu kan sudah. Ikhlas itu bukan hanya dipelajari definisinya, tetapi fungsinya. Fungsinya adalah fungsi ikhlas itu tidak jatuh karena dimaki, tidak terbang karena dipuji, sehingga sibahnya terstabil. Gitu. Jadi fungsinya selama ini yang dipahami di pihak itu adalah bahwa di fungsian definisinya saja. Tawakal itu karena Allah, berbuat karena Allah, meninggalkan perbuatan karena Allah. Itu definisi. Fungsinya apa? Di sini fungsinya itu adalah tidak jatuh karena dipuji, tidak jatuh karena dimaki, tidak pula terbang karena dipuji. Mengadaptasi ke ekonomi umumnya itu kan gelisah, cemas. Kalau nggak ada iman gimana? Nggak ada tawakal gimana? Kan kacau. Nah, tapi kalau ada iman dan ada sabar, loh, itu mengurai jiwa supaya tenang. Begitu. Dari resiliensi, ketahanan tubuh, ketahanan pikiran, ketahanan jiwa, ketahanan sosial itu akan terjaga dan nyaman hidup ini. Dulu masalah COVID itu kacau itu jiwanya itu. Kalau nggak ada iman, nggak ada wakil, nggak ada kesabaran, hancur. Nah, di sini masalahnya itu. Makanya kurikulum itu harus disusun sekiranya bisa merubah pikiran, merubah jiwa, dan merubah perilaku. Nulis apa saja, ini lihat. Ini bisa merubah perilaku apa enggak? Apa bisa merubah jiwa apa enggak? Bisa merubah pikiran apa enggak? Maksudnya merubah lebih bagus. Bukan kurikulum itu. Kalau saya bisa merubah apa-apa gimana? Pokoknya rutin gitu aja, rutinitas, nggak ada perubahan pikiran, nggak bisa merubah jiwa, nggak bisa merubah perilaku, nggak bisa merubah keadaan, gimana? Maksudnya saya merubah lebih bagus, lebih maju, lebih sehat, lebih stabil. Yang menghadapi resesi ekonomi, menghadapi goncangan sosial umumnya. Dia kalau nggak punya iman sebagai penang, stabilisator, sebagai stabilisator harus menghadapi stresor kehidupan ini. Kita kacau itu. Padahal punya ini, keadaan apapun nyaman. Kalau gampang sembuh, kalau sehat nggak gampang sakit. Makanya Rasulullah nggak pernah sakit. Dia sakit ketika dia begitu. Jadi gejala-gejala itu sehat itu ya karena pendidikan karakter atau tasawuf biasa gitu, atau pendidikan karakter atau akhlak. Tasawuf itu, ya itu sebenarnya tasawuf itu kan banget mulai jiwa itu. Tapi masalahnya nggak ada
Karena ada soal fikih itu, syariah itu adalah mengatur akhir, dan itu harus tertuang di dalam kurikulum. Kurikulum itu bicara tujuan apa ini, belajar ini, terus rinciannya itu apa, isinya itu materinya, kemudian metodenya pakai apa, internalisasinya, eksternalisasinya pakai apa, terus hasilnya bagaimana. Kalau tidak berpengaruh kepada pikiran kita, peristiwa kita, itu namanya ada kegagalan, hanya rutinitas saja. Mau apa saja, mau kita tuh membuat kurikulum, mau apa ya, dilihat dari situ. Apa bisa merubah pikiran kita, bisa merubah jiwa kita, apa bisa merubah perilaku kita, apa bisa merubah keadaan. Ini yang paling penting. Nulis itu, kurikulum juga begitu. Kira-kira tujuannya apa? Apakah bisa merubah pikiran jiwa? Kalau Quran itu begitu, jiwa untuk merubah apa itu, menggerakkan perilaku. Begitu. Ya, jadi tasawuf itu bukan kemunduran. Itu justru rasionalitas, sebab itu mengatur yang kacau, ya yang cemas, yang menjadi, itu menentukan hidup itu. Ibnu Sina mengatakan al-itminan nisfu syifa, tenang itu separuh dari kesembuhan. Makanya kalau di dalam dunia jadi adalah tasawuf itu pakai itu iman dan pakai perangkat-perangkat itu tadi itu tawakal. Tapi kalau dunia kedokteran itu pakai obat. Makanya semua obat itu mesti ada penenangnya. Coba sama itu perlu, lalu beli obat mesti ada penenangnya, mesti tidur, mulai ngantuk. Tapi itu nisbul sifat begitu. Tapi nanti kalau habis obatnya, ya kumat lagi karena dari dalam nggak ada. Itu masalahnya itu. Itu bukan hal sepele. Tasawuf itu bukan hal remeh, tapi menukar hidup kita, mengarahkan fikir kita, mengarahkan hidup kita. Makanya sholat itu kalau ahli yang integratif itu nggak sah sholat kalau nggak khusyuk, nggak tenang. Tamaknina namanya. Ya kacau, jiwanya kacau, kemudian apa itu perilakunya kacau. Akhirnya sholat kecepatan tinggi. Begitu itu kacau itu. Nah di sini ini. Jadi kalau begitu itu, tamaknina itu, tasawuf itu adalah kebutuhan jiwa kita itu. Fikih itu kebutuhan perilaku kita. Tuh. Jadi itu dua sisi mata uang. Nggak boleh salah satunya. Lah kurikulum itu harus disusun seperti itu. Kalau tidak begitu, dikritisi. Ini kurangnya ini kurangnya ini. Ini nggak bisa merubah jiwa, ini nggak bisa merubah pikiran, ini nggak bisa berlaku. Itu. Jadi mengkritisi ya pakai itu. Kemudian membuat kurikulum seperti itu. Itu. Ada lagi? Boleh deh Pak Jamal. Ya mohon izin Prof bertanya. Ya. Kan setiap perubahan atau pembaharuan kurikulum kan tujuannya mungkin dirancang untuk menjawab tantangan zaman ya, atau perkembangan ilmu pengetahuan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang emang terus berubah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Prof, bagaimana sih strategi yang paling efektif dalam membantu guru tuh bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi gitu, sehingga visi misi atau tujuan pendidikan dari setiap lembaga itu bisa berjalan gitu. Karena kan mungkin kita sering gitu dengan adanya perubahan kurikulum itu kita mungkin sering mengeluh gitu sebagai guru
dengan tuntutan-tuntutan yang ada gitu. Nah, bagaimana strateginya biar kita mungkin sebagai guru bisa beradaptasi dengan perubahan itu? Terima kasih, Prof. Oh, bagus. Sebetulnya sederhana saja sejarah. Sederhana saja sebenarnya. Jadi tujuan kita itu apa? Mau diarahkan kemana peserta didik kita itu. Lalu kira-kira materinya itu apa kalau diarahkan kepada satu titik tertentu itu. Terus kira-kira metodenya apa yang menarik untuk internalisasi itu. Begitu saja itu, 3 itu. Jadi tujuannya kita dibawa kemana anak itu. Peserta didik diarahkan kemana, dibawa kemana. Kemudian materi apa saja yang harus diberikan kepadanya ketika tujuannya ini. Isinya itu apa saja, bekalnya itu apa saja. Dari mana kita mulai dan bagaimana kita akhiri. Atau maksudnya siklus, bisa saja pakai siklus ya. Itu ada di tengah-tengah itu ada setiap beberapa temuan ada ujian. Itu sebenarnya kan pakai apa? Bisa pakai portofolio, bisa pakai tes, bisa pakai jurnal harian itu bisa. Jadi saya ulangi lagi, cara untuk menghadapi kurikulum itu sebenarnya sederhana saja. Tujuannya apa? Kemudian isinya bagaimana cara menyampaikan anak peserta didik kepada tujuan itu. Terus metodenya apa? Metode drama, ada diskusi, apa main-main, apa dengan permainan maksud saya. Terus kira-kira nanti hasilnya begini. Itu diperbaiki terus. Nah, kalau kurang berhasil diperbaiki terus. Namanya RRD. Apa itu? Apa? RNT. Apa RNT itu? Apa itu? Research and Development. Ya, Research and Development ya. Nah, itu bisa pakai itu. Bisa diulang-ulang. Jadi dosen atau guru merasa berat itu karena tadi loh, berapa lagi. Di samping itu gini, tidak hanya cara berpikir apa, tidak hanya bagaimana sederhanaan itu. Kurikulum itu sebenarnya kan membawa satu titik ke titik lain gitu. Ke bahan yang transformatif lah. Jadi inovatif dan apa ya transformatif ya itu. Dibawa kemana? Dari titik ini ke ini bagaimana caranya? Itu kan metode atau tujuan. Kemudian apa yang kira-kira dibutuhkan untuk sampai ke sana? Terus metodenya seperti apa? Sederhana sekali. Kalau kita kan pakai Quran, hadis, itu di samping dengan kurikulum sudah ada. Ya dirubah sesuai dengan itu, sesuai dengan direkayasa, dibingkai, ditata ulang gitu. Tapi persoalannya kan kadang-kadang kita itu masalah teknologi itu beberapa ini juga banyak yang mengeluh begitu. Lembaga UB itu ya berdasarkan outcome ya hasil itu. Persoalannya bukan merubah itu yang anunya itu ke menulisnya di apa di komputer itu kadang-kadang ada hambatan karena masih gagap dalam teknologi momennya seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana saja. Jadi perubahan itu sebenarnya ini berbasis apa? Berbasis humanisme apa berbasis hasil? Dan hampir rata-rata itu berbasis apa itu outcome-nya itu berbasis kerja. Itu ada yang berbasis kerjanya di mana? Itu di sini masalahnya. Itu kan harus ada kerjasama dengan yang berkebutuhan itu. Makanya lalu di lembaga-lembaga itu, lembaga pendidikan itu biasanya kerjasama dengan perusahaan. Butuh apa di sana?
itu foto ini lalu dibukalah teknik mesin umpamanya, dibukalah eh, apa apa itu informatika. Jadi sebenarnya kan kerjasama dengan perusahaan. Itu kalau dalam kenyataan hari-hari itu di kurikulum itu dibuat berdasarkan pengalaman masyarakat. Artinya kebutuhan masyarakat itu butuh apa? Butuh tenaga ini, butuh tenaga masak itu, butuh tenaga penjahit, dan butuh tenaga listrik. Lah itu lalu dibuka SMK itu. SMK itu sebenarnya adalah menjawab kebutuhan itu. Nah, kebutuhan itu kan berarti tujuannya itu. Nah, jadi eh, gampangnya saja bahwa perubahan kurikulum itu sebenarnya tidak merupakan, ya hanya menggeser atau merubah atau mengembangkan. Tujuannya apa? Kalau dulu tujuannya ini, kalau sekarang kok tujuannya begini dulu. Lalu isinya kira-kira apa? Itu. Kemudian yang ketiga itu metodenya pakai apa? Jadi kita adaptasi di situ, mengadaptasikan. Tidak menyulitkan sebenarnya. Hanya tanya kita itu pertanyaannya itu mau dibawa kemana peserta didik itu? Dari mana dimulai? Gitu saya. Dan kira-kira nanti sampainya kapan? Kemudian kira-kira hasilnya seperti apa? Itu aja. Makanya dicoba aja dulu. Itu namanya gap akademik. Wah, ini antara antara perubahan dan kurikulum dan perubahannya ini ada gap yang bermasalah bagi saya. Bagaimana ya? Lah itu kan terjawab dari presentasi itu. Itu gap itu. Antara tadi itu, antara kenyataan. Ini kurikulum insan kamil. Tapi kenyataannya kok kemunduran di dalam bidang. Nah ini itu namanya apa? Eh, gap akademik yang perlu dijawab itu. Tadi yang disampaikan oleh penanya tadi, Burhasana itu itu di yang itu gap namanya. Jadi dari diskusi begini ini itu namanya masalah-masalah yang harus kita jawab melalui kurikulum. Kira kalau itu tujuannya berarti menyelesaikan masalah itu kan. Lalu pakai apa? Pakai betul kurikulum itu lalu tujuan kita menyelesaikan masalah itu lalu isinya begini-begini. Metodenya begini. Sudah, bagaimana? Sudah, Terima kasih banyak. kita sama-sama. Silakan. Nah, kalau nggak ada ya apa-apa. Sama. Tapi sudah utuh tadi ini 16 utuh kan ya. Mas Salman ini adminnya ya. Kosma. Kosma. Kosmanya, Prof. Eh, ya, ya. Izin Pak Ketua RPS-nya segera di-share ya. Enggak, kemarin HP udah ke-reset Pak Ketua.
Kalau bisa itu artikel itu bisa dikembangkan sebagai prosoda disertasi dan juga menjadi disertasi. Jadi kerja 2 kali. Itu izin Pak Jamal, bukannya itu apa tanggal 9 yang akan datang itu offline di sana ya di kampus ya? Belum? Ya, kebetulan. Oh, Offline, offline. kebetulan. Kebetulan saya Iya. kan yang di situ tuh kayaknya pas offline ya ke sana itu. Mm-mm. Berarti nanti nunggu nunggu info selanjutnya aja ya. Maksudnya kalau memang offline kan kita jauh-jauh hari harus mesan tiket gitu itu ya. Mm-mm. Iya, iya, ya begitulah. Offline, biar Kalau pertanyaan mah kayaknya udah cukup tadi ya. Walaupun memang, heeh, kalau memang walaupun memang tadi ada yang sangat menarik itu terkait konsep apa ya yang tadi. Jadi kalau teori-teori itu kan kebanyakan dari Barat ya, Prof, terkait psikologi juga, psikologi Islam kayak gitu. Nah, disiplin ilmunya itu bagaimana diintegrasikan dengan kalau Islam kan diintegrasikan dengan wahyu, Iya. seperti itu. Iya. Sama halnya waktu saya itu kan Prof dari UNY, konsentrasinya itu psikologi pendidikan Islam. Awal-awalnya itu nggak ada sih psikologi Islam seperti itu. Tapi setelah dipelajari ya memang konsep teorinya itu memang tidak ada. Cuman ya gitu, bagaimana diintegrasikan nilai-nilainya itu melalui wahyu. Ya, betul, betul. Soalnya banyak yang ingin ditanyakan tuh lain waktu aja, Prof. Saya konfirmasi aja itu nanti Oke. ingin kepastian apakah pertemuan tanggal 9, 10 itu memang offline atau memang online seperti itu. Karena kalau ya minimal Terserah, 3 hari kan terserah, masa ini kalau terserah kalau bus. adminnya saja. Ya, terima kasih. izin Pak. Ah, bukan bertanya Pak Ketua. Eh, ini aja, kita kan ya, kita kan dari daerahnya luar Jawa nih Pak Ketua nih. Jadi Oh, kalau luar memang Jawa. dan kita semua sepakat offline, nggak apa-apa offline. Maksud kita biar kita juga cari tiketnya dari jauh sebelumnya gitu. Kalau dari luar Jawa kan transportasinya tinggi kan. Coba itu dipikirkan juga. Tidak, itu. Ini kan online ini kan dimaksudkan diantaranya supaya menghindari kos yang tinggi. Ya mungkin tinggal kita sepakati aja sama kawan-kawan. Hmm? Ya, nggak apa-apa. Berarti maaf ya, permasalahannya itu kan jadwal itu diplot dari sana ya, dari pihak kampus. Ketika kita mau online lagi, otomatis kan hanya usulan gitu.
sementara keputusannya tetap ada dari kampus ya, Pak. Oh, boleh itu bisa tarik nafas dulu kalau sebelum UAS itu. Sambil harus itu ya, yang fiksasi, fiksasi ini juga, keuangannya juga. Soalnya, iya, iya, sip. Saya ikut ketua pokoknya. Kalau saya sepakat aja, Pak. Iya, ya kita Di sini udah aja. ya silakan kalau masih ada, kalau tidak ada ya, di disambung tanggal 9. Hmm, Amin, amin. Amin. Ya, saya akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.